Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan memulaikan ibadah kita. Mari siapkanlah hati dan pikiran kita, kita mau fokus hanya kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang hidup. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk penyertaan, untuk perlindungan-Mu ya Tuhan. Walau kami dalam masa-masa kesan ya Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkan kami setitik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang Kamu berkati ya Tuhan ibadah kami dari awal hingga berakhirnya Tuhan. Mau jadi di dalam nama hanya Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Kita mau nyanyikan satu pujian, Yesus kekuatanku.
Kami bersyukur Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Kami melewati semuanya. Haleluya, terpujilah namamu. Pengharapan kami Tuhan hanya padamu. Kaulah segalanya Yesus. Terima kasih, kemuliaan bagimu. Terpujilah namamu. Terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu siap untuk memuji Tuhan? Haleluya, kita mau sama-sama katakan ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Bapak Ibu, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sebelumnya marilah kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan berkati persembahan ini, setiap tangan-tangan jemaat-Mu yang memberikan Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan usaha, dan biarlah Tuhan pada waktu ini Tuhan kami memberikan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur, dan biarlah Tuhan kami memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati persembahan kami supaya berkenan dan harum untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sambil memberi persembahan syukur kita naikkan pujian besarkan nama Tuhan.
Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi kita mau katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Saatnya kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Bila kita mau fokus, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu,
Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan. Curahkanlah Tuhan urapan-Mu di tempat ini, di tengah-tengah kami. Kami siap Tuhan. Siapkanlah hati kami. Kami suruh jiwa kami mendengar firman Tuhan. Terus selalu ada bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat bersuka cita dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Saya Penginjil Yusuf Kurniawan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih bahwa hari ini kami dapat bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing, di komunitas kami masing-masing, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami bila firman-Mu akan mengubahkan kami, dan kami dapat memahami setiap isi hati-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema memberitakan Tuhan Yesus. Memberitakan Tuhan Yesus. Kita akan membuka bersama-sama dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-24. Di sana dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus dalam perikop dalam Matius 24 menggambarkan salah satu gambaran sebuah penderitaan, gambaran sebuah tantangan di akhir zaman. Tapi Tuhan Yesus juga mengatakan kepada orang-orang pada saat itu yang mendengarkan, kalau Tuhan ingin datang, kita harus memberitakan kabar baik. Kita harus membawa kabar baik. Kita harus membawa Injil di tengah-tengah dunia ini. Kita juga tahu saudara, pelayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, Dia mengajar, Dia memberitakan kabar baik, supaya barang siapa mereka yang berdosa pada saat itu dapat mengenal dan memperoleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, dan inilah saatnya kita anak-anak Tuhan bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen biasa, tetapi kita juga menjadi pembawa-pembawa kabar baik. Kita tahu saudara, Injil adalah kabar baik. Injil adalah good news, kabar baik. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, selama berabad-abad, selama ratusan tahun, saudara, pelayanan memberitakan kabar baik tidak pernah berhenti. Kalau engkau dari suku Batak, kalau engkau dari suku Nias, kalau engkau dari suku Papua, kalau engkau dari suku Manado, semuanya adalah diawali dari para misionaris yang membawa kabar baik, sehingga saudara dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, inilah yang ingin Tuhan perlihatkan dan tunjukkan kepada kita, bahwa Injil kerajaan ini harus diberitakan kepada seluruh dunia, kepada semua bangsa, kepada semua makhluk. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, inilah kabar baik. Karena Tuhan memerintah kerajaannya, ya, dalam bahasa Yunani disebut dengan basileia, di mana ada pemerintahan, di mana ada otoritas. Ya, sehingga kita dapat berani untuk memberitakan kabar baik. Tuhan Yesus sudah melakukan misi ke dalam dunia. Dunia menjadikan lokus misi, di mana Dia mati dan Dia menyelamatkan banyak orang. Namun bagi kita orang-orang percaya, saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, kita mewujudkan eksistensi sebagai seorang murid, yaitu menjadi pemberita firman Tuhan. Kita menjadi kerigmatik, kita menjadi pembawa-pembawa kabar baik. Kita memiliki tugas dan mandat untuk memberitakan kabar baik di tengah-tengah dunia ini. Maka dari itu saudara, kita harus mendeklarasikan nama Yesus supaya banyak orang percaya dan diselamatkan. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, dan saya percaya kita adalah orang-orang yang rela, yang bersedia untuk memberitakan Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya banyak hambatan mengapa kita tidak bisa memberitakan Yesus. Yang pertama, karena kita masih jatuh bangun di dalam dosa. Oh, aku sudah Kristen, tetapi pekerjaan kita bukan pekerjaan yang baik. Oh, aku sudah Kristen, tetapi perkataan-perkataan kita bukan mencerminkan perkataan-perkataan Yesus. Oh, aku sudah Kristen, tetapi saudara, kehidupan kita bukan mencerminkan seorang murid-murid Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus, maka dari saudara, Tuhan memerintah, ya, dan Tuhan juga menjalankan misinya di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan hanya satu fokus Tuhan, yaitu menyelamatkan manusia. Dan kita sebagai manusia yang diselamatkan, kita harus menjadi pemberita kabar baik di tengah dunia ini. Saudara yang dikasihi Yesus, bagaimana kita menjadi seorang yang memberitakan Tuhan Yesus? Yang pertama adalah bagaimana kita menghayati amanat agung. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, mengapa kita harus menghayati amanat agung? Yang pertama, karena Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Ada exousia, ada kuasa Roh Kudus untuk kita dapat memberitakan kabar baik, untuk kita dapat pergi. Jadi bukan kekuatan saudara sendiri, bukan kekuatan kita sendiri, tetapi kekuatan dan kuasa yang berasal daripada Tuhan. Dan dalam amanat agung ini terjadi 3 poin yang sangat penting. Yang pertama, ada kata pergi. Kata pergi menggambarkan sebagai proses dan bukti ketaatan untuk memberitakan kabar baik. Dimanapun saudara, kalau saudara bekerja dan keluar dari rumah, itulah saatnya saudara pergi untuk bekerja, namun juga memberitakan kabar baik melalui kehidupan saudara, melalui tutur kata saudara, dan melalui hidup saudara. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada kata baptis, merupakan proses inkorporasi ke dalam wadah umat Allah untuk diteguhkan menjadi anggota gereja. Jadi saudara, pelayanan Tuhan Yesus juga adalah pelayanan yang membaptis, saudara. Ya, Tuhan Yesus juga membaptis. Kalau kita baca dalam Yohanes, ya, dia juga membaptis. Dan ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Baptis adalah tanda bagaimana kita mati dari kehidupan yang lama dan bangkit kepada kehidupan yang baru. Kita sudah mati dari kehidupan yang lama dan bangkit dalam kehidupan yang baru. Jadi saudara yang belum dibaptis, saya mendorong saudara untuk memberikan diri dibaptis, karena inilah merupakan proses inkorporasi ke dalam wadah umat Allah untuk diteguhkan menjadi umat gerejanya. Gereja bukan hanya bersifat gedung, saudara. Gereja bukan bersifat yang visible, tapi gereja juga bersifat invisible. Gereja adalah tubuh Kristus, tubuh yang kelihatan saling memperlengkapi. Tetapi gereja juga gereja yang tidak kelihatan, di mana Allah memerintah sebagai kepala atas gerejanya. Dan yang ketiga saudara, ada konsep yang paling penting adalah kata mengajar atau ajar. Merupakan konsep konseptualisasi yang menunjang pemahaman, perubahan dan pendewasaan umat Allah. Jadi saudara, kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen salah satunya adalah mengajar. Mengajar anak-anak kita, membimbing anak-anak kita, sehingga mereka dapat memahami, dapat berubah, dan dewasa secara rohani. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ada seorang bapak misi modern bernama William Carey. Dia mengatakan adalah tugas dari mereka yang dipercayakan dengan Injil untuk berusaha untuk membuatnya dikenal di antara semua bangsa. Setiap orang Kristen mempunyai beban, mempunyai suatu kerinduan untuk membawa kabar baik di tengah-tengah dunia ini. Karena William Carey juga mengatakan menjadi milik Yesus berarti merangkul bangsa-bangsa dengan dia. Tuhan ingin melalui Injil kerajaannya, semua orang di seluruh dunia dapat percaya. Kepada semua bangsa mereka dapat mendengar tentang kabar baik ini. Namun Tuhan juga ingin memakai kita bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan visi Tuhan, bersama-sama dengan hati Tuhan, yaitu setiap orang dapat mendengar kabar baik, yaitu bagaimana seorang pribadi telah mati bagi dosa-dosa mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita menghayati yang pertama, amanat agung ini. Kita bukan menjadi orang yang duduk nyaman di tengah gereja. Kita bukan menjadi orang yang hanya hidup di dalam masalah dan masalah yang tidak pernah terselesaikan. Tapi saudara-saudara punya mandat Injil. Saudara-saudara punya mandat Shalom, yaitu saudara membawa kabar baik di tengah-tengah dunia ini. Kalau saudara punya masalah, kalau saudara punya beban yang berat, Tuhan Yesus sudah berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita datang lebih sungguh kalau kita ingin dipakai Tuhan. Karena orang-orang yang lemah, orang-orang yang sederhana dipakai Allah dengan kuasa yang besar. 1 Korintus saudara, pasal yang pertama, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan apa yang kuat, dan apa yang tidak dipandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara dan saya dipilih Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar bersama-sama dengan Tuhan. Hayatilah amanat agung itu sebagai pesan yang harus kita lakukan dan kita kerjakan.
Dan yang kedua Bapak Saudara, hidup yang menyebarkan kabar baik melalui hidup kita. Kalau saudara hari-hari beribadah di rumah, belajarlah mulai bersaksi. Kalau saudara mendengarkan renungan dari gereja, belajarlah untuk meneruskan melalui WA saudara kepada orang-orang yang seiman dengan kita, sehingga mereka menjadi orang-orang yang dapat berjumpa dan mendengar kabar baik. Saudara adalah seorang pioner-pioner. Saudara adalah suratan-suratan yang terbuka. Saudara adalah ambassador of God. Saudara duta-duta kerajaan Allah untuk menyebarkan kabar baik di tengah dunia ini. Kita tahu saudara, Musa dia juga menyebarkan kabar baik di tengah ketidakpercayaan orang-orang Israel di tanah Mesir. Kita juga tahu saudara, Yeremia juga menyebarkan kabar baik di tengah-tengah orang Israel yang sangat bebal hatinya, yang dimana bukan hanya sekedar moral yang rusak, tetapi bagaimana kehidupan secara rohani bangsa Israel ketika zaman Yeremia adalah kehidupan rohani yang gagal, yang jauh daripada Tuhan, yang jauh daripada standar kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga melihat jemaat mula-mula, walaupun mereka mengalami tantangan, mereka mengalami desakan, mereka mengalami penganiayaan, tetapi mereka adalah orang-orang yang berani untuk menyebarkan kabar baik. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, seperti apa yang disampaikan Tuhan kepada Rasul Paulus ketika dia melayani pertama-tama di kota Korintus. Tuhan berbicara kepada Rasul Paulus, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Inilah yang Tuhan dorong dalam hidup kita. Jangan takut, ya, teruslah memberitakan firman melalui kehidupan kita, teruslah menyebarkan kabar baik dan jangan diam. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, hari-hari ini banyak kabar buruk. Saudara mungkin kecewa, oh Tuhan, ini corona kok tidak selesai-selesai. Oh Tuhan, anak saya belajar online setiap hari, kuotanya habis, pemasukannya sedikit. Saudara jangan diam, tetaplah bekerja dan tetaplah memberitakan kabar baik. Dan tetaplah menjadi suratan-suratan yang terbuka dimanapun saudara berada. Dan saya percaya bahwa jerih payah saudara tidak akan pernah sia-sia. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, inilah yang dimiliki oleh jemaat mula-mula, yaitu keberanian untuk menyebarkan kabar baik. Inilah doa dari para jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul. Berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Tuhan, kita harus berdoa, Tuhan berikan aku keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Setiap hari berdoa. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kalau kita ingin bersaksi, saudara, berdoa, ya, minta keberanian daripada Tuhan, minta kekuatan yang daripada Tuhan. Dan ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan memberitakan firman Allah dengan berani. Kita bisa melihat saudara, orang Kristen mula-mula ketika dalam masa kerajaan Romawi pada saat itu hanya 0,08%. Kita melihat pasal yang pertama sampai ayat yang ke-15 hanya 120 orang. Pasal yang kedua berlipat ganda menjadi 3.000 orang. Pasal yang keempat berlipat ganda menjadi 5.000 orang. Pasal yang kelima makin bertambah jumlah orang percaya. Pasal 16 jumlah murid makin bertambah banyak. Dan firman Tuhan makin tersebar. Serta para imam menyerahkan diri untuk percaya. Saudara, ketika kita memberitakan firman Tuhan bersama-sama, kita bergandeng bersama-sama, jemaat mula-mula menggambarkan adanya multiplikasi, adanya jumlah penambahan, karena jemaat-jemaat dimampukan dan menerima kuasa, memperoleh keberanian untuk memberitakan kabar baik. Dan apakah saudara siap untuk memberitakan kabar baik bersama-sama dengan gereja GKKI Bandung? Saya menantang dan mendorong saudara, mari kita bersama-sama untuk kita membawa kabar baik, untuk kita memberitakan Tuhan Yesus Kristus di tengah masa-masa yang susah ini, di tengah berita-berita yang buruk, di tengah gambaran-gambaran dunia yang semakin buruk dan buruk, saudara. Marilah kita menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Karena di sana dikatakan ada multiplikasi, ada pertambahan demi pertambahan. Mereka bukan orang-orang yang hebat, saudara, tetapi mereka orang-orang yang sederhana. Orang-orang yang sederhana tapi kalau dipakai oleh Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Amin. Saudara dikasih Tuhan Yesus, maka dari saudara ada 4 hal yang digambarkan oleh jemaat mula-mula. Janganlah, yaitu yang pertama persekutuan. Maka saudara jangan menjauhkan kita dari persekutuan. Yang kedua melalui pelayanan.
Mari kita bersama-sama melayani saudara. Kita membutuhkan kedewasaan rohani. Jangan lihat gereja orang lain. Jangan lihat kemegahan gereja orang lain. Pandanglah Tuhan Yesus. Melihat bimbingan dari hamba-hamba Tuhan. Gembala sidang kita yang selalu membagikan, yang membimbing saudara. Menjadi orang-orang yang berani di dalam Tuhan. Orang-orang yang berani menghadapi masalah. Orang-orang yang berani melangkah bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara adalah orang-orang yang siap dipakai oleh Tuhan menjadi orang-orang yang membawa kabar baik. Amin. Dan saudara, melalui gereja, melalui persekutuan, melalui pelayanan, akan ada kesaksian hidup melalui pengalaman yang dikukuhkan oleh Roh Kudus. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus, inilah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami kesusahan, mereka mengalami penganiayaan. Tetapi pengalaman-pengalaman itu dikukuhkan oleh Roh Kudus sehingga itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Wow, orang-orang Kristen mula-mula saudara, mereka mengalami kesusahan, tetapi kehidupan mereka tetap konsisten, kehidupan mereka tetap optimis, kehidupan mereka tetap dapat pemeliharaan daripada Tuhan. Karena mereka hidup berjalan dengan Tuhan. Dan kita sebagai seorang pemberitaan firman Tuhan, kitalah para pemberitaan itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama saudara menjadi orang yang menyebarkan kabar baik. Jemaat mula-mula lebih menderita dari kita saat-saat ini. Oh, jemaat mula-mula lebih teraniaya daripada kehidupan kita saat ini. Tetapi mereka tetap percaya dan berjalan dan tetap bersekutu dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, maka dari saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita saudara, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ada pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kita dicobai, kita akan diberikan jalan yang keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Amin. Saya melihat saudara bahwa banyak orang-orang Kristen hari-hari ini walaupun mereka kekurangan, walaupun mereka mengalami kesusahan, tapi Tuhan tetap memelihara mereka. Amin. Inilah kita mengapa harus menyebarkan kabar baik. Yang ketiga saudara, kita harus membimbing melalui kabar baik. Allah membimbing umatnya melalui para nabi. Nabi Musa membimbing umat Israel yang tegar tengkuk. Yeremia membimbing umat Israel yang tadi saya katakan sudah jauh di bawah standar kebenaran firman Tuhan. Tapi Allah membimbing umatnya. Tuhan tetap membimbing kita. Dia tetap menjadi gembala kita. Tuhan tidak membiarkan kita menjadi domba-domba yang terhilang. Tapi Tuhan ingin menjadi kita domba-domba yang setia. Dan para hamba Tuhan seperti Rasul Paulus juga membimbing melalui kebenaran Alkitab. Gereja tidak pernah berhenti untuk membimbing saudara. Sampai saudara menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Dia. Sampai saudara-saudara tidak menjadi bayi-bayi rohani, tetapi menjadi orang-orang Kristen yang sadar perannya menjadi apa. Memiliki tugas seperti apa, mengemban kehidupan Kristen seperti apa di tengah masyarakat. Dan orang tua membimbing anak melalui nilai-nilai kebenaran Alkitab. Inilah yang kita tugaskan. Bapak ibu saudara memiliki tugas yang sangat penting, yaitu menginjil anak-anak saudara. Apakah anak-anak saudara pernah saudara injili? Apakah anak-anak saudara pernah saudara bacakan Alkitab? Apakah anak-anak saudara pernah mendengarkan kebenaran firman dari mulut saudara? Ayah menjadi kunci dalam pemberitaan kabar baik. Dalam Ulangan dikatakan pentingnya ayah membimbing anak-anaknya untuk mengenal Tuhan dengan benar. Efesus juga mengatakan tugas ayah adalah mengajar, mendidik. Itulah tugas kita. Tugas saudara sebagai ayah-ayah. Tugas saudara sebagai orang tua. Membimbing anak-anak saudara untuk mengenal firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kakek saya adalah seorang tentara, saudara. Ayah dari papa saya adalah seorang tentara. Seorang tentara yang melihat perjuangan bangsa Indonesia. Dia adalah seorang yang berjuang. Tetapi saudara, di masa tuanya, dia baru berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia baru menjadi orang Kristen. Dulunya bukan orang Kristen, tapi ada seorang pendeta yang menginjili beliau.
sehingga beliau dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Walaupun kehidupan lamanya sungguh rusak, tetapi di ujung saudara umurnya, dia menjadi orang yang setia berdoa, menjadi orang yang setia setiap minggu ke gereja, duduk paling yang ke depan. Berapa hari lalu penginjil yang menginjili kakek saya baru saja meninggal saudara. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Sekarang saudara yang meneruskan seorang penginjil yang menginjili kakek saya adalah adik sepupu saya yang menjadi gembala di tengah-tengah gereja itu. Pendeta itu pernah berkata bahwa eyang saya adalah eyang yang setia, eyang yang saya adalah eyang yang taat, eyang saya adalah eyang yang menjadi seorang teladan, tentara, tetapi selalu setia dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya saudara, dia mengakhiri hidupnya dengan pertandingan yang baik. Saya sangat ingat sekali bahwa rumahnya sangat sederhana. Saya ingat sekali saudara, hanya ada satu foto di mana dia menggunakan pakaian tentara yang sangat lengkap. Tetapi saudara, dia bukan melihat kehebatan dia sebagai seorang tentara yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, tetapi dia adalah orang yang setia sampai garis akhir, karena dia mendapatkan bimbingan dari hamba Tuhan sehingga dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara, mengapa kita harus penting untuk kita memperoleh bimbingan melalui kabar baik? Karena yang pertama, kalau kita dibimbing saudara, kita akan mengenal Allah dengan benar. Ya, kita akan mengerti Tuhan dengan benar. Dan yang kedua saudara, kita akan memiliki karakter Kristus, yaitu adalah karakter kasih. Kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak menggugahkan diri. Ya, kasih itulah karakter kita. Dan saudara, melalui pembimbingan itu saudara, kita akan memiliki pola pikir dan tindakan yang berdasarkan dengan kebenarannya. Rasul Paulus adalah seorang yang berjuang. Dia harus seperti seorang yang pelari yang digelanggang sebuah pertandingan. Tetapi dia berlari dalam kehidupannya, dia bertanding dalam kehidupannya. Walaupun kita memiliki masalah yang besar, pola pikir kita adalah pola pikir yang harus berlari. Kita harus bertanding dalam kehidupan ini sehingga kita memperoleh mahkota itu. Mindset saudara harus dirubah. Masalah bukan kalau kita ada masalah, bukan masalah yang dipikir, tetapi kita harus bersujud di hadapan Tuhan untuk kita memperoleh hikmat sehingga Tuhan memberikan jalan keluar untuk kita dapat menghadapi masalah itu. Maka itu jadi saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, ketika pada hari yang ketiga dia bangkit supaya kita dapat diselamatkan. Karena itu saudara, kita punya mandat, kita punya peran untuk kita mengabarkan Injil, yaitu kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Sudah dikasih Tuhan Yesus, kitalah orangnya, kitalah jemaatnya, kitalah murid-muridnya untuk kita memberitakan kabar baik. Pengalaman saya ketika saya memberitakan kabar baik saudara, adalah saya memberitakan kabar baik di pinggir jalan. Saya berdoa dan saya memberitakan kabar baik kepada seorang penjual tahu gejrot saudara. Saudara tahu ketika saya memberitakan kabar baik dan saya mendoakan dia dan dia menerima Tuhan Yesus, banyak orang yang berkumpul dan mendengarkan kabar baik itu. Saya tidak takut saudara, saya tidak ragu saudara. Tetapi saya terus memberitakan kabar baik sampai sekarang. Saya terus membawa kabar baik sampai sekarang. Walaupun kehidupan kita kadang tidak konsisten, kadang kehidupan kita tidak terus sama terus. Tetapi saudara, kalau kita punya beban, kalau kita punya kerinduan, saya percaya Tuhan akan memperlengkapi kita, Tuhan akan menolong kita untuk kita membawa kabar baik dan memberitakan kasih-Nya kepada semua orang. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Maka saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita semua, kalau kita ingin mengenal Tuhan Yesus, kalau kita setiap orang dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus, Injil harus dibagikan kemana saja. Marilah kita bersama-sama mendeklarasikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan membagikan kabar baik ini kepada semua orang di luar sana yang belum mengenal Yesus Sang Juru Selamat. Cara yang mudah saja saudara, kalau saudara punya traktat yang sudah pernah diberikan oleh gereja, belajarlah untuk membagikan. Kalau saudara setiap pagi mendapatkan renungan dari para hamba Tuhan, belajarlah untuk meneruskan kepada banyak orang, saudara-saudara kita yang seiman, saudara-saudara kita yang belum gereja, saudara-saudara kita yang jauh di kampung,
supaya mereka juga akan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Tangan saudara, kaki saudara, mata saudara, mulut saudara adalah indera-indera yang dipakai Tuhan, ya. Organ-organ tubuh yang dipakai Tuhan untuk membawa kabar baik. Dan yang paling penting adalah hidup saudara menjadi suratan yang terbuka bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Dalam setiap umat-Mu akan menjadi pemberita-pemberita kabar baik di tengah kabar buruk di dunia ini. Berilah kami hati, berilah kami kerinduan, berilah kami kaki, berilah kami tangan, untuk kami menjadi pemberita-pemberita Yesus di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami menghayati amanat agung yang Tuhan perintahkan kepada kami. Biarlah kami menyebarkan kabar baik itu. Dan biarlah kami membimbing banyak orang melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, mari kita bersama-sama akan berdoa syafaat. Minta Roh Kudus mengurapi doa-doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Dan kami boleh bersama-sama menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Pertama-tama kami menaikkan doa syafaat untuk pemerintahan dan bangsa Indonesia. Biarlah Roh Kudus akan memberkati para pemimpin kami dengan hikmat untuk memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik, untuk mengatasi segala persoalan yang berhubungan dengan COVID dan ekonomi dan dampak-dampaknya. Kami percaya Tuhan Yesus, pemerintahan akan membawa bangsa ini kepada keadilan, kebaikan, dan kemakmuran. Dan kami percaya Tuhan, oh hikmat Tuhan atas pemimpin-pemimpin kami. Demikian juga kami berdoa secara khusus ya Tuhan untuk orang tua supaya bisa menjaga anak-anaknya. Secara khusus ketika anak-anaknya belajar di rumah. Berikan hikmat kepada kami orang tua supaya kami tidak bosan, supaya kami bisa menjaga anak-anak kami dan memfasilitasi semua yang dibutuhkan oleh anak-anak kami. Berkati ya Tuhan setiap orang tua menjadi teladan dalam hal yang baik, dalam perkara yang baik, karena anak-anak kami mencontoh apa yang menjadi kelakuan kami. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan pekerjaan kami ya Tuhan sepanjang minggu ini. Pekerjaan tangan kami, apapun yang kami lakukan, Tuhan memberkati sehingga menghasilkan secara ekonomi bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga kami. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk jemaat yang mengalami sakit, supaya Tuhan menyembuhkan, memulihkan, sehingga boleh kembali beribadah seperti sedia kala. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus saja yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami menyerahkan kegiatan kami sepanjang minggu ini. Pelayanan-pelayanan biar Tuhan urapi dengan Roh Kudus, yang kami boleh memberi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan untuk setiap pekerjaan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami sekali lagi Tuhan menyerahkan pertumbuhan rohani gereja ini, supaya jemaat berakar kuat, bertumbuh sehat, dewasa rohani sempurna dalam Kristus, dan berbuah lebat dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami minta berkat-Mu ya Tuhan, supaya jemaat mulai bisa membedakan yang benar dan yang salah. Supaya mereka punya roh takut akan Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman, menanggalkan segala kesombongan, keangkuhan, mentahtakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu atas kami semua, dalam nama Yesus. Mari umat Tuhan kita berdoa bersama-sama doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah
kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan menerima berkat Tuhan. Turunlah ke atas kita semua anugerah dan berkat dari Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih, kemurahan hati dan kebaikan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya Roh Kudus memenuhi kami, mengurapi kami, mendiami kami, menyucikan kami, membaptis kami, dan kami penuh kuasa untuk menjadi saksi di Yerusalem kami, di Yudea kami, di Samaria kami, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Berkat Tuhan atas kami, di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan tercurah atasmu saat ini juga. Haleluya. Umat Tuhan yang percaya katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah kita. Sekarang kita akan menantikan anak-anak kita untuk masuk dalam sekolah minggu. Dan perhatikan baik-baik bahwa kita beribadah di Bumi Oren itu sebagai ibadah utama, dan di rumah-rumah, karena Bumi Oren tidak bisa menampung kita semua karena keterbatasan tempat. Jadi mohon maklum supaya yang beribadah di Bumi Oren masih berganti-ganti. Kiranya Tuhan memberkati saudara hari ini. Bersukacitalah dalam Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Haleluya. Amin.